Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotunisa Fitri, absen 26, kelas 10-8 SMA Negeri 1 Meranggen. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dan diplomasi? Perjuangan fisik adalah perjuangan dengan mengandalkan kekuatan militer, sedangkan perjuangan diplomasi melebihi mengutamakan perundingan. 1. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober hingga 20 Oktober 1945. Pertempuran ini dimulai dari tawanan Jepang kabur saat akan dipindahkan dari Kecipiri ke Bulu. Sesaat setelah tawanan kabur, Jepang melakukan serangan mendadak, bahkan tersiar kabar pula jika reservoir Siranda atau cadangan air minum untuk warga Semarang telah diracun oleh Jepang. Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium XV4 XB1 1978 Rumah Sakit Purwosari pergi untuk mengecek kebenaran soal kabar tersebut. Dalam perjalanan, tiba-tiba Jepang menembak Dr. Karyadi secara brutal. Para pahlawan tidak terima karena Jepang tidak mau menghormati bahkan mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pertempuran di Semarang tidak dapat dihindarkan, banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dalam pertempuran tersebut. 2. Pertempuran Margarana di Bali. Pertempuran ini juga dikenal dengan istilah pertempuran puputan, yang berarti pertempuran habis-habisan. Pertempuran Margarana terjadi pada 20 November 1946 dan didampingi oleh Gusti Ngurah Rai. Sebelum pertempuran ini terjadi, Gusti Ngurah Rai dan pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan pada 18 November 1946. Pertempuran ini dimenangkan oleh Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. 2 hari setelahnya, Belanda melakukan aksi balas dendam atas kekalahannya di Tabanan. Belanda mengarahkan seluruh pasukan untuk mengepung dan menyerang Bali. Saat bertempur tersebut terjadi, Gusti Ngurah Rai menyuruh pertempuran puputan. Prinsipnya Belanda harus angkat kaki dari Bali jika ingin Bali dalam kondisi aman dan damai. Nomor 3. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran ini bermula dari aksi seorang penghuni hotel di Jalan Bandi, Kota Medan yang menginjak lencana merah putih. Saat itu, para pemuda Indonesia di Medan bersatu dan melawan Sekutu serta Nica. Mereka bertempur untuk merebut gedung pemerintah yang diambil oleh Jepang. Pertempuran terus berlanjut hingga akhirnya Sekutu dan Nica mengarahkan kekuatan untuk menyerang dan menduduki kota Medan pada 10 Desember 1945. Selanjutnya, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan 11 November hingga 13 November di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini baru disahkan pada 25 Maret 1947. Secara garis besar, isi Perjanjian Linggarjati adalah Belanda harus mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, serta Madura. Selain itu, Belanda juga harus angkat kaki di Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949.
Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. 2. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville pada 8 Desember 1947. Perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat, yakni USS Renville. Perundingan ini dilakukan karena Belanda menyerang Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati. Hasil dan perjanjian ini sangatlah merugikan Indonesia. Contohnya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Sumatera, serta Yogyakarta sebagai bagian wilayah Indonesia. 3. Perundingan Roem-Royen. Hasil perundingan ini ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Perundingan ini dilakukan setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda serta menangkap pemimpin Indonesia. Perundingan Roem-Royen menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer. Begitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menggantikan perang gerilya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.